Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami yang melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak bisa lagi berkata. Kaulah yang sekarang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, yang tidak lagi mendengar deru kami. Terbayang kami maju dan berdegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4 sampai 5.000 jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan kata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Dr. Richard Wigger menyatakan bahwa kemalasan merupakan salah satu kategori yang diharuskan sebagai penyakit. Malas yang berkepanjangan juga berdampak pada penyakit-penyakit yang berbahaya. Agar hilang rasa toleransinya, agar hilang rasa nasionalismenya, dan dijauhkan dari nilai-nilai agama. Sadarkah kalian saat ini semua itu sedang terjadi? Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk menjadi pemuda-pemudi generasi penerus bangsa yang aktif dan ikut berpartisipasi dalam memajukan bangsa kita ini. Sudah saatnya kita berani melangkah dan berikan bangsa cinta emas yang dapat membanggakan bangsa dan negara. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato saya dapat memotivasi teman-teman untuk dapat aktif, kreatif, dan inovatif untuk negeri yang kita cintai ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Oke. Negara terletak pada generasi muda. Bukan tidak mungkin banyak negara-negara adidaya yang tak ingin Indonesia maju. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk melemahkan pemuda-pemudi bangsa ini. Salah satunya dengan penyalahgunaan narkoba, ditambah lagi dampak negatif globalisasi yang merubah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara Lomba Bulan Bahasa. Sebelum saya menyampaikan pidato dari saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Alia Safira Utomo dari kelas 11 MIPA 5.
Memang Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak sejarah yang tak boleh dilupakan dan tak boleh diabaikan. Pada saat itu Indonesia menunjukkan tekadnya sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu, dan bangsa yang yakin terhadap masa depan negaranya. Dibuktikan pada tanggal 28 Oktober 1928, kaum muda dan mudi Indonesia mampu membuat keresahan menjadi solusi. Mampu membuat bangsa Indonesia semakin maju. Dari masa ke masa kita selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, keresahan, dan kesulitan. Kaum muda dan mudi Indonesia mampu membuat keresahan-keresahan tersebut dengan solusi. Terus pada hari ini kita harus mampu melawan keresahan itu menjadi sebuah solusi. Terungkap pada isi Sumpah Pemuda tahun 1928 itu, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Maka dari itu, peringatan Sumpah Pemuda tahun 2021 ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat mengenai eksistensi dan kemajuan Indonesia itu bergantung pada semangat persatuan yang telah diperjuangkan sejak 1928 lalu. Pemuda saat ini harus menyadari berbagai Indonesia bangkit dengan ide-ide kreatif untuk menjunjung bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Besar harapan saya terhadap bangsa ini untuk bersatu dan bangkit dengan melahirkan inovasi-inovasi gemilang untuk melawan keresahan menjadi solusi. Ingat, 93 tahun yang lalu secari kertaslah yang dapat mempersatukan pemuda-pemudi Indonesia hingga saat merdeka. Dari Sang Kuasa. Untuk itu, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hegi Audia Sitorus, siswi kelas 12 jurusan IPS 3. Adapun judul pidato yang akan saya bawakan hari ini ialah Jembatan Masa Depan Tunas Bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, pada masa penjajahan, masyarakat Nusantara menjadikan upaya bebas dari perbudakan dalam negeri sebagai tujuan hidup yang utama. Mereka belum sempat dan tidak dapat berpikir dengan jernih akan cita-cita mereka masing-masing. Apakah kelak dapat menjadi seorang dokter, sosiolog, psikolog, atau profesi lainnya? Karena bahkan untuk memperoleh kehidupan yang layak pada saat itu, mereka belum mendapatkan jaminan yang pasti. Jauh berbeda bukan dengan kita, terutama pemuda-pemudi masa kini. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk lahir dan dibesarkan di negara yang telah merdeka. Kita bebas bercita-cita setinggi mungkin. Kita tidak harus merasakan tuntutan yang sama seperti para pejuang kita dahulu. Ada aplikasi KBBI, perpustakaan digital, dan masih banyak lagi. Dengan semua ketersediaan tersebut, maka kemampuan berbahasa, kemampuan mengasah ilmu pengetahuan baik dalam bidang eksakta maupun non-eksakta kita bisa mumpuni. Teman-teman, kita juga bisa mendapatkan pendidikan karakter dari keluarga maupun sekolah, sehingga akan memajukan negeri ini. Siapa lagi yang akan merubah negeri ini menjadi lebih baik lagi? Kitalah orangnya. Kitalah bisa melakukan itu semua jika kita bersatu
tanpa memandang apapun itu, baik itu ras, agama, suku, daerah maupun golongan. Dengan berbekal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kita semua pasti bisa bangkit dari pandemi ini. Kita semua hidup dengan teknologi yang sudah semakin canggih, hidup di era globalisasi yang sudah semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam pemuda. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama dan paling utama, mari kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang Pagi yang seharusnya menjadi seni jiwa, tetapi diganti dengan gerhana yang melumpuhkan luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Meisya Ayu, saya kelas 10-6. Judul dari monolog saya kali ini adalah Mana Sumpahmu. Tepat pada tanggal 28 Oktober 1945, Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemuda-pemudi, katanya kitalah penerus generasi bangsa Indonesia. Akan bagaimana dan kemana masa depan ini ditentukan oleh kita yang masa kini. Tekad dan usaha, ikhtiar dan berdoa, satu kesatuan yang tiada tara. Bung Karno pernah berkata, tuntunlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau terjatuh, engkau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Lihatlah Bung Karno, lihat pemuda-pemudimu Bung Karno. Apa yang mereka lakukan sekarang? Mana hasil perjuanganmu dulu Bung Karno? Lihat pemuda-pemudi sekarang. Apakah dia berusaha untuk masa depan kita? Tidak. Dia hanya berusaha menjadi dirinya sendiri dan mementingkan dirinya sendiri. Lihat pemuda-pemudi zaman sekarang. Mainannya handphone. Buku ditutup, perpustakaan ditutup, handphone dibuka. Katanya buku adalah jendela dunia, tapi nyatanya kita hampir runtuh. Hanya beberapa saja yang masih setia. Air mata kami. Disinilah kami menyanyikan air mata kami.
di balik kemur subur tanahmu. Kami menutupi sedih kami. Kutapaki kaki-kakiku pada jalan yang kutuju. Hanya satu yang kuingat, tentang harapan seorang ibu, bahwa aku harus berhasil dan maju. Ibuku berkata, "Tulang-tulangnya, kejar cita-citamu, buat harum nama bangsamu, buat bangga ayah ibumu." Inilah kami, anak bangsa yang berusaha untuk sebuah karya nyata bagi Indonesia tercinta. Hingga akhir hayat tak lagi ada, Ibu Pertiwi tetap kucinta. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alpisya Putri dari kelas 10-5. Di sini saya akan membawakan drama monolog tentang Sumpah Pemuda. Pagi di sebuah desa, pasukan Belanda sedang berpatroli yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Madam Mach dan jenderalnya bernama Van Kook. Van Kook, lihat itu orang Indonesia. Aduh, bodoh sekali ya. Iya madam, dia juga bau. Hey, company, apa kalian bilang? You orang harus out dari tanah kami. You sudah merebut negara kami. Out? Seharusnya you yang out, you know? I tidak know, madam. Apa itu know-knowan? Hey, you, good for dome. You jangan macam-macam sama kami. You mau kami tembak? Hah? You mau mati? Saya tidak takut, madam. Kamu lihat, lihat company. Mereka teman-temanku sudah datang. Bah, kenapa kau si Gondo? Diganggu gak sama company itu? Iya bang. Bah, tak bisa ini. Hey company, kalian mau kejadikan bubur? Hah? Tahu gak bubur? Atau lu mau kami kirim ke neraka? Hah? Oke, saya di sini cuma jalan-jalan, cari angin. Heran, Kamen Cook, mari kita pulang. Heran saya lihat mereka marah-marah begitu kepada saya. Hey, you company, you tunggu kematian you semua ya. You semua idiot. Bah, kau yang lebih idiot. Dan pasukan Belanda pun pergi dari lokasi. Bang, kamu pintar ya Bang Ucok? Oh, tentu dong Ucok. Katanya pintar bang, pakai sendal aja masih terbalik.
Aduh. Bang, teman-teman yang lain mana ya? Gak tahu abang doh. Ah, mana lah mereka ini? Gua tahu doh di mana. Di mana bang? Di hatiku lah. Nggak lucu ih. Ya udah deh, Sugondo Joyo Puspito, maaf ya Bang Winnie ya. Kok gue dari tadi nggak ditanyain mulu sih? Apa karena gue wanita sendiri ya? Mata gue dari tadi sudah melotot mulu loh. Memangnya kalau kau wanita kok tak ditanyai ya? Gue nggak nanya sama lu, Cok. Lu tuh orangnya nyebeli, tahu nggak? Udah, bukan begitu, Din. Nanti ayah kamu marah kepada kami kalau mengajak kamu perang. Demi Indonesia gue siap kok, siap tahu. Dan demi masa depan hanya satu kata merdeka buat gue. Setuju, merdeka, setuju. Lah, semangat ini yang kita cari, Dini. Ya udah deh, Dini sini boleh ikut ya. Kalau begitu, yuk kita pulang yuk, Bang Ucok, Dini. Ya udahlah kalau gitu bro, mari merdeka, merdeka. Keesokan harinya Sugondo, Ucok, Dini, Yamin dan Effendi pun berkumpul. Teman-teman, ini Indonesia sudah saatnya kita merdeka. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya bang? Siapa teman-teman kita yang punya ide untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ini? Gue punya ide untuk menggelorakan bumi pertiwi kita. Apa idenya? Bang, lindungi sektor kiri. Yamin, lindungi sektor kanan. Siap, ayo semangat. Terjadilah pertempuran bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya. Silakan Pak Bafrianto. Ya, berhubungan dengan seni bahasa Indonesia, MPD bahasa Indonesia loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nggak semangat. Selamat siang. Nah, itu baru semangat. Terima kasih Bu Elo. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu MIMK Bahasa Indonesia, anak-anak kami yang kami banggakan. Nggak terlalu lama ini, sebentar aja, karena udah mulai hujan. Terus selamat juga kepada MGMP Bahasa Indonesia yang sudah sukses melaksanakan kegiatan ini, dan insya Allah ini kegiatan akan berkesinambungan, dan ini menjadi momen yang sangat penting untuk kegiatan-kegiatan ke depan, untuk baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi, bahkan mungkin tingkat nasional. Tetapi bagaimana kesediaan kalian, kesiapan kalian untuk bisa mengikuti kegiatan ini, hanya terpulang kepada kalian. Bapak anggap semuanya hari ini adalah juara, semuanya adalah pemenang, semuanya adalah hebat, bahwa kalian adalah orang hebat.
Boleh ya? Boleh, itu motivasi diri namanya, oke? Baik, langsung saja ya Bu Elo, mempersingkat waktu kita. Ayo Bu Elo. Ini yang ditunggu-tunggu nah. Juara 1 Bu. Juara. Sama-sama kita bacakan Bu Elo. Nomor peserta NPP 20 dari kelas 10 5. kelas 10 5. Ada ibunya nih di Anggi Sucirianti. ada mamanya nih. Tapi selamat ya, bisa ngeliat semua, nggak ada Ya. nih ya. Ada mamanya sini nggak ada ya. 18 atas nama Sama-sama ya. Cynthia kelas 11 MIPA 2 dengan skor NPP-nya mungkin ada kesalahan ya. 218. Cynthia, NPP-nya mungkin salah. Cynthia nomor berapa? 16 ya, mohon maaf. Di 16 karena 18 sudah juara 3 di kelas 10. Apa namanya Cynthia? Ya, Cynthia ya. Oke, ya. Nomor NPP 11 Ya, Diska Kolbu Mutia dari kelas 11 MIPA 4 dengan skor 239.